Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Raden Purbaya menjadi gundah hatinya mendengar sikap ayahandanya yang tidak menyukai Cempaka. Terlebih lagi setelah mendengar mimpi Cempaka. Mimpi yang seakan-akan mempunyai makna yang kurang baik bagi hubungan mereka berdua. Sementara itu Ratih, permaisuri dari almarhum Prabu Suntana, masih saja mengurung dirinya dalam kamarnya sampai suatu ketika. Siapa itu, Mita? Coba kau bukakan pintu ya. Baik, Ibunda. Oh ya, tunggu Mita. Ada apa, Bunda? Dengar, jika yang datang adalah utusan dari Baginda Aji Konda, katakan bahwa aku sedang sakit. Aku tidak bisa bertemu dan menemui siapapun. Dan jika yang datang adalah Purbaya, ingat ya, kau tidak boleh menemuinya. Bunda, Jangan membantah, Mita. Dengar kata-kataku. Bukakan pintu itu. baik, Bunda. Oh, kau Bibi Dayang, ada apakah? Apakah ibundamu ada? Ada. Ada apakah Bibi mencari ibundaku? Katakanlah, ada seseorang yang ingin bertemu. Penting sekali. Ibunda tidak bisa bertemu dengan siapapun. Ibunda sedang dalam keadaan sakit. Tapi sayang sekali. Begini, katakanlah aku datang dengan membawa pesan dari seseorang. Dan untuk mengetuk pintu ini pun aku menunggu-nunggu kesempatan sejak kemarin. Katakan, aku tidak ingin kedatanganku terlihat oleh siapapun, juga oleh Dayang Pandan yang menjaga kalian. Siapa itu, Mita? Bibi Dayang Ulam hendak datang menghadap Ibunda. Suruh dia masuk. Aku akan menerimanya. Baik, Bunda. Mari, masuklah Bibi Dayang. Terima kasih. Budak Wangi yang berpura-pura sakit mendengarkan semua pembicaraan putrinya dengan Dayang Ulam. Hatinya menjadi tergetar dan penasaran. Karena itu, ia segera mempersilahkan Dayang itu untuk masuk dan menghadapnya. Ada apakah kau datang menghadapku, Dayang Ulam? Begini, tuanku. Hamba datang kemari secara sembunyi-sembunyi, membawa perintah dan pesan dari tuanku Raka Parumpang. Raka Parumpang? Pengkhianat itu. Mau apa dia denganku? Tuanku, Raka Parumpang ingin bertemu dengan tuanku. Ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Karena itu, tuanku Raka berharap pertemuan itu dirahasiakan. Apa yang ingin dibicarakannya kepadaku? Ampun, tuanku. Itu hamba tidak mengerti. Tapi tuanku Raka ingin tuanku menentukan tempat yang terbaik
untuk membicarakan persoalan penting tersebut? Katakan padanya, di sini tempatnya, dan suruh dia datang kemari. Aku menunggunya. Di sini, tuanku. Iya. Tapi bagaimana jika nanti Dayang Pandan mengetahuinya? Dia ditugaskan oleh Baginda untuk memperhatikan gerak-gerik tuanku. Itu terserah kepadanya. Jika Raka Parumpang ingin menemuiku, carilah kesempatan itu, sebagaimana kau dapat datang kemari. Tapi ini tuanku, menurut tuanku Raka, ini adalah pertemuan yang sangat penting. Akan sangat berbahaya dan mencurigakan sekali jika Baginda sampai mengetahui kedatangannya kemari. Itu adalah urusannya. Jika dia memang ingin bicara, sampaikan saja semua kata-kataku tadi. Nah, Dayang Ulam, pergilah. Baiklah, saya permisi tuanku. Apakah yang hendak dibicarakan oleh si pengkhianat itu? Apa maksudnya mendekati aku? Raka Parumpang adalah satu-satunya pengikut almarhum Kakang Suntana yang berhasil duduk kembali di istana ini. Dasar penjilat rendah. Ibunda melamun. Tidak ada apa-apa, Mita. Mau apakah sebenarnya Paman Raka Parumpang itu? Mana aku tahu rencana si pengkhianat itu. Kita tunggu saja dan lihat apa maunya. Sudah ya, kau kembali ke tempatmu. Rajut kembali kain untuk selendang ibunda. Sampai kapankah saya harus berdiam diri di kamar ini? Jika ibunda melarang saya bermain dengan Kakang Mas Purbaya, bukankah saya dapat bermain sendiri di Taman Sari, di serambi kiri dan kanan istana ini, atau di halaman istana ini dengan para pengawal dalam? Diamlah, jangan menjadi cengeng seperti itu, Paramita. Temani ibumu di sini ya, dan teruskan pekerjaanmu tadi. Baik ibunda. Ayo, masuklah anakku Purbaya. Cempaka, masuklah kemari dan duduklah dekat sisiku. Ayo. Ayolah Kak, jangan menjadi sungkan seperti itu. Iya Raden. Bagaimanakah dengan latihan kalian? Apakah kalian masih rajin berlatih? Iya tuanku. Tapi pagi ini saya ingin beristirahat. Oh, ya. Bagus sekali. Berlatih memang perlu. Tapi kalian harus tetap ingat dengan kesehatan kalian. Jangan terlalu memaksakan diri, ya? Ada apakah ini? Mengapa tiba-tiba saja sikap ayahanda jadi seperti ini? Sangat ramah pada Kak Cempaka. Bukankah ayahanda justru tengah kecewa atas hubunganku dengan Kak Cempaka? Aneh. Apa sesungguhnya yang akan dibicarakan ayahanda? Kenapa kau melamun, Purbaya? Dengarlah, Purbaya. Aku memanggil kalian berdua adalah ingin mengabarkan satu berita gembira. Berita gembira? Iya, berita gembira. Tapi sebelumnya akan kuperkenalkan dulu kau dengan laki-laki yang berada di sampingku ini. Dia adalah Raka Parumpang. Dia kini mengurus berbagai keperluan keuangan dalam istana ini dan juga di luar istana ini. Raka Parumpang adalah juga menjadi salah seorang penasehatku. Berilah salam pada Paman Parumpang Purbaya. Ayo, Cempaka. Salam hormat kami untuk Paman Parumpang. Terima kasih. Salam hormatku juga untukmu dan juga untuk Tuan Putri Cempaka. Ada apa? Kalian terkejut. Ada apa? Karena itulah kalian berdua kupanggil menghadap kemari.
Aku hendak mengumumkan satu berita yang sangat penting, yaitu mengingat akan jasa-jasa Cempaka. Kini ia kuangkat menjadi putri angkatku, putri angkat dari aku, Aji Konda. Aji Konda, penguasa Karangsedana ini. Kak Cempaka, Kak Cempaka, ucapan segera terima kasih dan hanturkan sembah sujud pada Ayahanda. Kak Cempaka. Iya. Terima kasih tuh, Ayahanda. Terimalah sembah sujud Ananda. Nah, bagaimana Cempaka? Bagaimana perasaanmu atas keputusanku itu? Bahagia tiada terkira, tuanku. Keputusan itu merupakan karunia yang sangat luar biasa. Terima kasih. Beberapa saat lagi, 2 atau 3 hari lagi, aku akan mengumumkan berita ini ke seluruh negeri. Raden Purbaya melonjak gembira atas karunia yang diberikan ayahandanya pada Cempaka. Sedangkan Cempaka menunduk ketika keluar dari Paseban Agung. Kau sungguh cerdik, Raka Parumpang. Kau sangat cerdik. Dadaku ini menjadi lega dengan sikapan aku itu. Usulmu itu memang sebuah pemecahan yang terbaik. Lalu siapakah pemuda yang kelak akan kujodohkan dengannya? Nah, karena Cempaka ini telah menjadi putri angkat tuanku, maka tuanku harus mencarikan jodoh baginya, seorang pemuda yang terpilih dari bangsawan istana ini, tuanku. Iya. Akan segera kucarikan dan kukabarkan, dan segalanya pun akan selesai. Aku tidak ingin istri dari sahabatku almarhum menjadi kecewa, apalagi menjadi dendam. Aku ingin Karangsedana hidup tenang, aman, dan sejahtera. Ya, dan jalan itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik yang dapat tuanku ambil. Terima kasih, Raka. Terima kasih. Baginda menjadi puas dengan usulku tadi. Sekarang aku akan mencari Dayang Ulam dan menanyakan hasil pertemuannya dengan Ratih Pudakwangi, istri almarhum Kakang Sentana. Tuanku. Oh, kau Dayang Ulam. Kebetulan sekali. Aku sedang mencari-carimu. Bagaimana dengan pertemuanmu itu? Begini, tuanku. Gimana? Tuanku Ratih bersedia bertemu dengan Tuanku Raka. Dan bilik Tuanku Ratih adalah tempatnya. Oh, bagaimana mungkin? Itu sudah menjadi keputusan dari Tuanku Ratih. Jika memang Tuanku ingin bertemu, datang ke sana. Benar-benar keras sikap istri Kakang Sentana. Ya, baiklah. Kau kembali ke tempatmu. Aku akan berusaha untuk menemuinya. Berhati-hatilah, Tuanku. Hamba permisi. Baiklah. Aku akan mencoba mencari kesempatan untuk menemuinya. Ruangnya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Ya, di belakang kuil Siwa Agung.
Baik, akan kucoba mengamati apakah ada dayang pandan di depan biliknya. Mengapa sunyi sekali? Tidak ada orang di sekitar biliknya. Aneh. Oh iya, aku harus mempergunakan kesempatan ini. Aku harus bertemu dengan Ratih. Dia harus menentukan sikap. Dan aku harus bekerja sama dengannya. Dan semuanya pasti akan berhasil. Tuanku Ratih, bukalah pintu ini. Ini aku, Raka Parumpang. Masuklah. Duduklah dan jelaskan maksud kedatanganmu. Paman Raka, apakah Paman? Mita, menyingkirlah. Teruskan pekerjaanmu. Besok kain itu harus sudah selesai. Jadi, si tidak Bunda perkenankan untuk beristirahat? Lakukan tugasmu. Ternyata kau sudah menjadi semakin besar, Tuan Putri Mita. Sudahlah, jangan layani anak itu. Dan satu hal yang harus kau ingat, bahwa kami bukanlah yang dipertuan. Kau tidak perlu bersikap seperti itu. Katakan saja apa maksud kedatanganmu. Ya, bagiku kau adalah tetap junjunganku. Jika saat ini kau jatuh, satu saat aku yakin Karang Sedana akan kembali ke tanganmu, ke tangan darah dari almarhum Kakang Suntana. Kau belum mau menjelaskan, Raka Parumpang? Iya, baiklah. Mudah-mudahan setelah semuanya menjadi jelas, sikapmu akan berubah kepadaku. Nah, dengarlah. Aku datang dan memohon ampun dan mengabdi di Karang Sedana adalah dengan satu tujuan. Aku ingin mencarimu. Aku ingin kau tidak selamanya jadi seperti ini. Aku datang mengabdi di tempat ini 1 hari setelah upacara pertunangan putrimu Paramita. Dan selama lebih dari 1 purnama, aku telah menjadi jelas dengan semua persoalan yang terjadi di dalam istana ini. Terutama persoalanmu, Ratih. Aku menjadi jelas dengan sikapmu atas pertunangan putrimu. Tapi, aku menjadi kecewa sekarang setelah melihat sikapmu yang seakan-akan kembali memusuhi Ajikonda. Kau tidak boleh bersikap seperti itu. Apa kepentinganmu dengan semua sikapku? Ajikonda adalah seorang yang tegas dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, dia adalah seorang pendamba kedamaian sejati. Dan sikapnya inilah yang membuatnya memaksakan dan merengek padamu untuk bersedia mengawinkan putrimu. Dan itu adalah kelemahan dari Ajikonda. Satu-satunya kelemahan yang dapat kita manfaatkan. Kita? Ya. Apa maksudmu dengan kita? Ratih Budak Wangi. Aku dengan sepenuh jiwa raga akan berusaha untuk membantumu mengembalikan derajat, kehormatan, dan nama besar dari Kakang Sentana, almarhum suamimu. Dengan cara bagaimana kau akan melakukannya? Dengar. Aku telah melihat kemungkinannya. Dan aku akan menutupi dan melempar halangan-halangan yang ada di perjalanan cita-cita kita itu. Dan aku sudah mulai melakukannya. Ratih Budak Wangi tertegun sesaat. Sikap dan kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki yang semula dibencinya ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mampu menghapus semua pandangannya semula.
Ratih Budakwangi, aku dengan sepenuh hati akan berusaha untuk mengembalikan derajat, kehormatan, dan nama besar dari almarhum Kakang Suntana, suamimu. Dengan cara bagaimana kau akan melakukannya? Aku telah melihat kemungkinannya. Dan aku akan menutupi dan melempar semua halangan dan rintangan yang ada dalam perjalanan cita-cita kita itu. Dan aku sudah mulai melakukannya. Lalu apa yang akan kau lakukan kemudian? Nah, dengarlah semua kata-kataku. Ikutilah semua petunjukku. Dan satu hal yang harus kau lakukan pertama-tama ialah pulihkan kembali hubunganmu dengan Ajikonda. Dan biarkan Paramita bertemu kembali dengan Purbaya. Ajikonda akan menjadi yakin dengan sikapmu. Dan ia pasti akan membuat keputusan-keputusan yang akan menguatkan kedudukanmu kelak. Tidak semudah yang kau duga, Raka Parumpang. Purbaya memang telah ditunangkan dengan Paramita. Tapi itu adalah kehendak dari Baginda sendiri. Dan Purbaya sendiri kelihatan tidak sepenuhnya menerima keputusan itu. Apakah kau mengkhawatirkan dayang dari Raden Purbaya? Cempaka? Kau mengetahui semua itu? Jangan kau khawatirkan anak itu, Rati. Aku sudah mengaturnya. Ketika Baginda meminta pertimbangan dariku, aku telah memanfaatkan kesempatan itu. Nona kecil itu sekarang bukan lagi halangan bagi rencanamu, rencana kita. Dalam waktu singkat, Cempaka yang telah diangkat menjadi anak angkat dari Ajikonda akan dikawinkan dengan salah seorang bangsawan dalam istana ini. Benarkah demikian, Kakang Raka? Maafkan aku. Kegembiraanku atas semua rencanamu telah membuat aku lupa daratan. Bolehkah aku memanggilmu dengan sebutan Kakang? Wah, dengan sangat gembira. Jika kau tidak keberatan, Rati. Terima kasih, Kakang. Jika kau benar-benar akan membantuku mengembalikan semua kekuasaan di Karangsendana ini, aku sangat berterima kasih sekali. Dan atas semua budimu itu, aku bersedia membayarnya dengan cara apapun. Sudah. Simpanlah semua terima kasih itu, adik Rati. Sekarang yang terpenting adalah kepercayaan di antara kita dalam pekerjaan ini. Dan tugasmu yang pertama adalah membuka kembali hubunganmu dengan Ajikonda. Dan juga menguasai anakmu Paramita dengan sepenuhnya. Karena pada satu saat peranan Paramita akan sangat besar sekali. Nah, itulah pesan pertamaku. Aku akan pergi sekarang. Kau lihatlah, apakah ada orang di luar? Tinggalkan tempat ini dengan tenang, Kakang Raka. Aku telah menyiapkan segala-galanya. Dayang Pandan telah kuperintahkan keluar untuk mencari perlengkapan untuk anakku Menenun. Dan aku baru saja membagi-bagikan pakaian pada dayang-dayang penjaga kuil. Ya. Kini mereka sedang sibuk mengepas pakaiannya yang kuberikan. Wah, kau benar-benar seorang wanita yang cerdik. Baiklah, aku segera pergi. Raka Parumpang meninggalkan bilik Ratih Budakwangi, mengendap-endap dengan penuh kewaspadaan. Dadanya dipenuhi oleh kegembiraan yang tiada terkira. Jalan menuju ke puncak cita-cita telah terbuka. Dan Ratih Budakwangi yang dahulu hanya merupakan seorang bidadari dari angan-angannya, kini telah siap menunggunya bersama dengan kekuasaan idamannya. Ratih Budakwangi. Tuanku Raka. Kau mengejutkan aku, Dayang. Maaf Tuanku Raka. Hamba sejak tadi telah berkeliling mencari Tuanku Raka. Ada apakah kau mencariku, Dayang?
Iya, hamba begini, Baginda memanggil tuanku untuk menghadap. Iya. Baru saja Baginda menerima utusan dari negara tetangga. Oh, utusan negara tetangga? Oh iya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kemarilah Raka Parumpang. Aku bersama dengan Kiai Sedawarna telah menunggumu cukup lama. Dari mana saja kau? Hamba baru saja kembali dari kuil tuanku untuk memuja Dewata Agung dan memohon keselamatan Karangsedana serta seluruh rakyatnya. Apakah tuanku memanggil hamba? Ya. Aku baru saja menerima surat dari yang datang secara bersamaan. Dari kerajaan Kawali dan dari kerajaan Banjarmas. Inilah suratnya. Dan mari kita bicarakan bersama-sama. Ini. Coba kau bacalah Paman Sedawarna. Baik, tuanku. Salam takjim saya haturkan kepada duli tuanku Prabu Ajikonda. Bersama ini saya menghaturkan sebuah lencana pusaka dari kerajaan kami, kerajaan Banjarmas. Dan pada kesempatan lain, sebelum purnama mendatang, kami akan datang menghaturkan upeti ke hadapan tuanku Ajikonda. Mulai saat ini, kami dari Banjarmas menyatakan diri berada di bawah kekuasaan Karangsedana. Tertanda Sri Buana Pandi Alam. Itulah Paman Sedawarna, Adi Raka Parumpang. Dan ini sebuah surat dari kerajaan Kawali yang isinya tidak berbeda dengan surat tadi. Nah, sekarang bagaimana pendapat Paman Sedawarna dan juga Adi Raka Parumpang tentang kedua surat ini? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tuanku, isi surat itu memang sangatlah mengejutkan hamba. Hamba kira begitu juga dengan tuanku dan Adi Raka Parumpang. Iya. Tapi menurut pengamatan hamba, isi surat itu memang mempunyai alasan, dan alasan itu kira-kira sebagai berikut. Dengan jatuhnya Galuh ke tangan Indraprasta, berarti Prabu Sora akan menguasai Galuh yang secara tidak langsung berdiri di atas seluruh kerajaan di tanah Sunda ini. Karena saat itu Galuh adalah yang terbesar, dan kerajaan-kerajaan lain seperti Kawali, Banjarmas, dan kerajaan-kerajaan lain yang semula mengakui kebesaran Galuh kini harus menghadapi kemungkinan yang pahit, yaitu tunduk pada Prabu Sora. Tapi Sri Buana Pandi Alam yang mengetahui akan sikap dari Prabu Sora mengambil satu langkah yang cepat dan tepat, yaitu menyatakan diri tunduk dan takluk pada tuanku Ajikonda. Rencana yang tepat? Apa maksud Paman Sedawarna? Karena dengan menyatakan diri tunduk dan takluk pada Karangsedana,
mereka akan terlindung dari sikap buruk Prabu Sora. Mengapa bisa demikian? Oh iya. Kesimpulan Paman Sidawarna ini aneh sekali. Begini tuanku. Iya. Pertempuran di mulut gerbang kota raja Karangsedana yang disaksikan oleh puluhan ribu prajurit dan pendukung Karangsedana telah sampai ke seluruh tanah Pasundan ini. Tentang kegagahan putra tuanku yang mengakhlakkan Resi Amista. Dan saya pun yakin bahwa bertolak dari hal atau Prabu Sora tidak akan sembarangan bertindak terhadap Karangsedana. Iya. Jadi bagaimana pendapat paman berdua? Apakah aku terima keinginannya hendak menyatakan diri tunduk dan takluk? Kenapa harus tuanku tolak? Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak akan mungkin dapat tuanku temukan. Ini adalah sebuah karunia dewata yang tiada terkira. Karangsedana dapat menjadi besar dengan tanpa kekerasan, tanpa perang. Semua ini adalah berkat dari anakku Purbaya. Berkat dari pengalamannya selama pengembaraannya yang panjang. Iya, dan kelak pada satu saat Karangsedana akan kembali menjadi besar sebagaimana dahulu 100 tahun yang lalu, saat mana masih bernama Sunda, Kerajaan Sunda. Sudahlah paman. Riwayat itu memang hendak dihapuskan. Bukan hanya merupakan kehendak pemerintah Galuh saat itu, tapi juga kehendak dari kakek moyangku dulu, yang ingin menghapuskan dendam yang berkepanjangan, dendam yang tiada berkesudahan, paman. Ampun tuanku, ampun atas semua kelancangan bicara hamba. Ya, sudah paman Sidawarna. Aku mengerti kenapa paman sampai mengucapkan kembali hal itu. Ya, itu semua karena kegembiraan yang tiada terkira melihat dan menemui kenyataan yang tidak pernah kita perkirakan. Sudahlah. Sekarang kalian kembalilah. Kak Cempaka? Kak Cempaka? Kau Raden? Ada apakah, Kak? Mengapa kakak termenung seperti itu? Tidak Raden. Saya hanya tidak. Saya tidak memikirkan apa-apa. Kak Cempaka, berterus teranglah. Apa sebenarnya yang menjadi buah pikiran kakak? Tidak Raden. Tahukah kau Raden, mimpiku itu agaknya akan menjadi kenyataan. Keputusan pengangkatan aku sebagai anak angkat secara tidak langsung merupakan satu keputusan untuk menutup kesempatanku untuk Gila. Apa yang sebenarnya tengah aku pikirkan? Tidak tahu malu. Ada apakah Kak Cempaka? Mengapa kakak tiba-tiba saja melamun kembali? Sudahlah Raden, biarkanlah saya sendiri di sini. Maafkan saya. Kak Cempaka masih juga memanggil saya dengan sebutan Raden. Bukankah kakak sudah mendengar sendiri keputusan yang telah diutarakan ayahanda tadi?
Cempaka! Kak Cempaka! Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan diri Kak Cempaka? Mengapa dia jadi bersikap aneh seperti itu? Raden. Kau Bibi Dayang? Iya, Raden. Di manakah Nona Cempaka? Tadi saya melihatnya duduk seorang diri sendiri. Ada apakah? Ayahanda tuanku mencarinya dan hendak membicarakan sesuatu dengannya. Baiklah, akan kusampaikan kepadanya. Kau kembalilah. Baik, Raden. Hamba permisi. Tunggu dulu. Satu hal yang harus kau ketahui. Ya, Raden. Kemarin Ayahanda Prabu telah memutuskan bahwa Kak Cempaka diangkat menjadi putri angkatnya. Karena itu, kau harus memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Tuan Putri Cempaka. Baiklah, Raden. Nah, sekarang tinggalkanlah tempat ini. Aku yang akan membawa Tuan Putri Cempaka menghadap Ayahanda. Saya permisi, Raden. Aku harus segera menemukan Kak Cempaka. Panggilan ini pastilah akan menghiburnya. Aku yakin pastilah Kak Cempaka masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya. Akan ku ketuk pintu kamarnya secara perlahan-lahan. Kak Cempaka? Kak Cempaka? Kak Cempaka, bukalah pintu ini. Kak Cempaka, Ayahanda memanggilmu. Memanggilku? Iya, memanggilmu. Menurut Dayang yang diperintahkan Ayahanda, Ayahanda ingin membicarakan masalah yang sangat penting. Kak Cempaka, Kak Cempaka. Raden Purbaya menjadi terkejut melihat Cempaka yang tiba-tiba saja jatuh tak sadarkan diri di hadapannya. Segera saja ia mengangkat tubuh gadis muda yang cantik itu dan kemudian mencoba untuk menyadarkannya dengan mengurut-ngurut. Setelah beberapa saat berusaha menyadarkannya. Aduh. Kepalaku pusing, Raden. Pusing? Ada apa, Kakak? Kenapa tiba-tiba saja jadi seperti ini? Apakah sesungguhnya yang menjadikan Kakak seperti ini? Tidak, Raden. Tidak apa-apa. Ayo, marilah. Mari kita menghadap Ayahanda. Kak Cempaka. Raden Purbaya terkejut ketika melihat Cempaka yang berada dalam bimbingannya menjadi pingsan kembali. Kak Cempaka. Kak Cempaka pingsan kembali. Apakah sebenarnya yang telah mengganggu pikirannya? Aku akan mencoba menyadarkannya kembali. Hup. Kak Cempaka. Hup. Ada apakah, Kak? Mengapa Kakak jadi seperti ini? Tidak, Raden. Saya
tidak apa-apa. Maaf, mungkin saya telah mengejutkan dan membuat Raden cemas. Kak Cempaka, apakah berita yang saya bawa tadi mengejutkan kakak? 2 kali Kak Cempaka pingsan ketika saya katakan berita panggilan itu. Dan saya ajak menghadap Ayahanda. Ada apakah sebenarnya? Tidak Raden. Ayo, marilah kita temui Ayahanda Raden. Tentu beliau sedang menunggu-nunggu kedatanganku. Sudahlah Kak. Jika memang kakak sedang tidak enak badan, sedang terganggu kesehatan kakak, saya akan mengabarkannya pada Ayahanda. Tidak, saya tidak apa-apa Raden. Marilah kita ke sana. Sembah sujud hamba haturkan pada Ayahanda Prabu. Aku terima sembah sujudmu, Ananda Cempaka. Duduklah di dekat sini lagi. Ayo. Baik Ayahanda. Dan kau Purbaya, tinggalkanlah tempat ini. Pembicaraanku kali ini tidak boleh kau dengar. Ini adalah menyangkut masalah pribadi dari kakakmu Cempaka. Baiklah Ayahanda, saya permisi. Aku ingat dahulu dengan Nyi Inut ibumu. Beberapa hari setelah kau dilahirkan, ibumu datang menghadap aku dan istriku Rara Angken. Dia menghadap untuk minta izin memberikan nama Cempaka padamu. Dia meminta izin padaku dan pada istriku, karena Cempaka adalah bunga kesayangan istriku. Tentunya kau masih ingat sebagian besar Taman Sari dahulu dipenuhi dengan bunga cempaka, ya? Dan sekarang pun kukira kau masih akan dapat melihat sisa-sisanya. Tidak aku sangka kau sekarang menjadi orang terdekat denganku, menjadi anak angkatku. Semua itu terjadi adalah berkat kemurahan serta kebijaksanaan Ayahanda yang tidak memandang hina pada Ananda. Tidak anakku Cempaka, tidak. Semua itu adalah karena kebijaksanaan yang agung, yang maha bijaksana. Ayahanda Prabu sangat bijaksana. Semoga para dewa memberikan berkah, umur panjang, dan kesejahteraan untuk Ayahanda Prabu selamanya. Anak baik, anak baik. Aku tahu kau adalah seorang anak yang baik. Karena itu aku akan melengkapi anugerahku padamu. Aku akan mengawinkanmu dengan salah seorang pemuda bangsawan tertinggi istana ini. Jika kata-kata Aji Konda ditujukan kepada orang lain dan bukan kepada Cempaka, kata-kata itu memang merupakan satu karunia, satu lagu indah dari Kahyangan. Tapi sayang sekali, kata-kata dan berita itu diperuntukkan bagi Cempaka. Kabar yang seharusnya merupakan lagu indah bagi Cempaka seakan-akan lonceng dan trompet kematian. Lemas lunglai seluruh tubuh Cempaka, dan air matanya pun mulai bercucuran membasahi wajahnya. Aku mengerti Cempaka. Aku mengerti bahwa kau kecewa dengan keputusanku ini. Tapi ketahuilah, demi keamanan dan kemakmuran dan juga kesejahteraan tanah Pasundan ini, aku harapkan kau anakku dan juga Purbaya mau berkorban. Percayalah, rasa cinta yang selama ini kalian pendam kelak akan berubah menjadi sebentuk kasih sayang sesama saudara. Terimalah titahku ini Cempaka. Titah Tuanku akan hamba junjung tinggi, apapun adanya. Bagus. Kau adalah anakku yang baik, Cempaka. Bagus. Sekarang kau boleh kembali ke kamarmu.
hapuslah air matamu itu. Dan janganlah kau tunjukkan kekecewaanmu atas keputusanku pada Purbaya adikmu. Perintah Ayahanda akan Ananda junjung. Ananda mohon pamit. Kak Cempaka, tunggu. Tunggu, Kak. Ada apa, Raden? Ada apakah Ayahanda memanggilmu? Berita apakah yang diberikan Ayahanda? Sebuah berita gembira, seperti yang sudah Raden duga. Kakak Cempaka masih juga memanggilku dengan sebutan Raden. Ya, maaf adik Purbaya. Ayahandamu telah memberikan satu berita gembira. Aku akan Sudahlah, sebaiknya Raden tanyakan saja pada Ayahanda. Aku malu mengatakannya. Kak Cempaka, tunggu! Kemudian Raden Purbaya mengejar Cempaka yang menyelinap ke Taman Sari. Akan tetapi di sekitar gerumbul pepohonan ia tak lagi dapat menemukan Cempaka. Ya, Raden Purbaya menjadi semakin penasaran. Dengan cepat ia menuju ke kamar Cempaka. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Bukalah pintu! Aku ingin bicara denganmu, Kak! Raden mencari Tuan Putri Cempaka? Iya. Bukankah dia ada di dalam kamarnya? Dia tidak ada di dalam kamarnya. Bukankah tadi Raden mengajak pergi menghadap Baginda? Jadi dia belum kembali ke kamarnya? Saya duduk di bawah pohon itu sejak tadi. Jika Tuan Putri Cempaka datang dan masuk kamar, tentu saya akan melihatnya. Ya, sudahlah. Bagian istana, hingga akhirnya setelah menjadi yakin Cempaka tidak berada di dalam istana, ia keluar istana dan kemudian berputar-putar mencari ke setiap pelosok kota raja. Hampir setiap pelosok kota raja sudah kucari, tapi tidak juga kulihat bayangannya. Agaknya ada sesuatu yang disembunyikan Ayahanda dan juga Kak Cempaka. Hari telah mulai gelap. Aku akan mencari udara segar di pinggiran sungai, di luar benteng kota raja. Hiya, hiya! Sejenak, Raden Purbaya mematung di atas kudanya. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghilangkan kepepatan hatinya. Turun ataukah kembali lagi ke istana? Terlihat bocah yang kini mulai meningkat remaja itu kembali digeluti oleh rasa gelisah. Berkali-kali ia menarik nafas dan menengok entah kemana. Akan tetapi, kemudian terlihat ia melompat dari punggung kudanya, melenting tinggi, kemudian hinggap di atas batu besar di tengah sungai, dan dilepaskannya semua kepepatan hatinya dengan teriakan panjang. Dan kemudian ia kembali ke tepi sungai. Akan tetapi tidak dengan cara semula melenting hingga ke tepi.
Tapi ia berjalan dengan tanpa menghiraukan air yang dingin menusuk tulang dan membasahi pakaian bawahnya hingga ke pinggang. Dan kemudian Raden Purbaya merebahkan dirinya di rerumputan tak jauh dari tepi sungai, terlentang memandang jauh ke angkasa raya. Gelombang samudra, janganlah menjadi pemisah dan jarak antara kita. Dan secuil pengalaman yang kita dapatkan selama ini, janganlah dibiarkan sebagai kenangan sunyi. Laksana kumbang ia hinggap di antara kita, memberi madu tapi sekaligus bisa. Serba terselubung, serba berkerudung. Karena itu, menjeritlah tanpa tedeng aling-aling semu. Cinta, cinta, cinta. Kakek, keluarlah. Kemana saja kakek selama ini? Kek! Ini aku di sini, bocah. Sedang apa kau tadi di sungai? Aku melihat kau berteriak bagaikan seekor monyet yang menang bertarung. Lucu sekali. Bukankah pakaian yang kau kenakan adalah pakaian istana? Kenapa kau basahi dan kau rebahkan tubuhmu tanpa memilih tempat yang bersih? Kotor itu. Ujar-ujar yang kakek ucapkan itu sangatlah menyentuh hatiku. Ujar-ujar yang mana? Yang mana? Ujar-ujar tadi. Kakek keterlaluan. Pastilah kakek menyindir saya dengan ujar-ujar tadi. Tunggu dulu. Ujar-ujar yang mana? Ujar-ujar tentang cinta yang tersembunyi. Cinta? Kau bilang apa? Apa kau mengerti ujar-ujar tadi? Oh, luar biasa sekali. Karena cinta orang menjadi pandai. Karena cinta orang pun dapat menjadi bodoh. Karena cinta orang menjadi kuat. Tapi karena cinta pula orang menjadi letoy. Orang gila dapat menjadi waras, dan orang waras dapat menjadi gila. Kakek, aku bersungguh-sungguh. Berilah petunjuk apa yang harus saya lakukan. Oh, melakukan apa? Memangnya ada apa? Kakek, saya mencintai Kak Cempaka. Saya mencintainya dengan sepenuh hati. Apa yang kini saya harus lakukan? Berilah saya petunjuk, Kek. Oh. Jadi memberi petunjuk padamu tentang cinta. Oh, lucu sekali. Seumur hidup aku tidak pernah kawin, dan aku tidak pernah tahu tentang cinta. Aku memiliki cinta, tapi aku tidak pernah merasakannya. Lalu sekarang kau ingin meminta petunjuk dariku. Petunjuk apa, bocah? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengutarakan isi hati saya? Oh, ya utarakan saja. Katakan bahwa kau cinta. Masakan itu saja kau minta petunjuk dariku? Iya, benar. Orang pandai dapat menjadi bodoh karena cinta. Siapakah itu? Kak Cempaka. Kakek menyembunyikan Kak Cempaka. Duduklah Purbaya, kita akan bicara. Aku sudah bertemu dengan Cempaka lebih dulu, sebelum kau datang ke tempat ini. Cempaka, keluarlah. Ayo keluarlah, Cempaka. Kau berada di sini, Kak Cempaka. Ya. Aku sudah mengerti semua persoalan kalian. Persoalan ayahandamu. Ya. Aku tahu kini bahwa kau cucuku Purbaya mencintai Cempaka.
Dan Cempaka pun sudah menjelaskan isi hatinya padaku. Tapi ketahuilah cucuku, tidak selamanya cinta harus berakhir dalam suatu bentuk perkawinan. Ayahandamu mempunyai persoalan yang pelik, dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya adalah pengorbanan kalian. Pengorbanan cinta kalian. Apa maksud kakek? Sore tadi ayahandamu memanggil Cempaka untuk membicarakan masalah perkawinannya dengan salah seorang bangsawan istana. Ya, keputusan itu dibuat pastilah atas dasar rencana perkawinan dengan Paramita. Perkawinanmu maksudku. Sikap ayahmu sudah jelas. Beliau ingin menutup kemungkinan dendam yang berkepanjangan, Purbaya. Dan untuk itulah kalian yang menjadi korbannya. Tapi kenapa harus Kak Cempaka juga dilibatkan? Ya, itu untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat perkawinanmu dengan Paramita. Dan kini semuanya tergantung pada dirimu, Purbaya. Cempaka tidak dapat berbuat lain menghadapi ayahandamu selain menerima keputusan itu. Lalu dirimu sendiri, apakah kau akan menolak dan mengecewakan ayahmu dan membuka peluang dendam yang menurut ayahmu dapat timbul? Atau kau akan menerima keputusan itu dengan mengorbankan cintamu, cinta kalian? Tetapi peluang dendam akan menjadi tertutup dan hilang. Dan Karangsedana akan menjadi tetap aman dan sejahtera. Nah, semuanya kini tergantung di atas pundakmu. Kau harus menerimanya, Raden. Kau harus menerima keputusan ayahandamu. Karena walaupun berat, aku telah memutuskan untuk menerimanya. Raden Purbaya tidak menjawab sedikit pun, karena sesungguhnya lah ia tak kuasa untuk menjawabnya. Perlahan-lahan Raden Purbaya bangkit dan kemudian menghampiri kudanya. Raden harus menerimanya demi Karangsedana, demi keamanan serta kesejahteraan rakyat Karangsedana. Raden tentu akan menerima keputusan itu, bukan? Ya, kita akan menerimanya. Kita harus menerimanya. Maafkan atas semua sikap ayahanda Kak Cempaka. Hiya, hiya! Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka di Karangsedana. 3 tahun telah berlalu. Di langit pesisir Karang Oblong, pesisir selatan, bulan purnama menyibak tipis. Cahayanya memantul di atas gelombang yang bergulung, memecah, membahana, bagaikan lengkingan ketakutan yang akan memporak-porandakan jagat raya. Malam itu, para nelayan tidak berani turun melaut. Mereka takut ditelan malam pralaya, malam bahaya, malam yang dimiliki Kangjeng Ratu Kidul. Tapi sesosok tubuh tegar berdiri bersidakap di atas sebuah batu karang. Matanya tajam memandang ke tengah lautan, bagaikan mata seekor burung elang. Lalu sinar mata itu menangkap bayangan putih yang muncul dari permukaan laut. Lalu bayangan putih itu mendekati sesosok tubuh tegar, tubuh laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung. Gelombang pun mereda, mengantarkan bayangan putih dari seorang putri cantik jelita, bermahkota intan berlian,
berkemben sebatas dada berwarna hijau pupus. Pesisir Karang Oblong, malam temaram buat dua tubuh yang disiram percikan rembulan purnama. Sudah lamakah Kanda menantiku di sini? Sang Dewi, lama atau sebentar menunggu kehadiranmu tidaklah menjadi persoalan. Karena aku sendiri mencintai lautan. Hatiku pernah hanyut di dasar laut pesisir Karang Oblong ini. Kanda, kata-katamu seperti mencubit perasaanku. Aku sendiri belum pernah membalas kebaikanmu. Rasa-rasanya malam ini akan aku tumpahkan seluruh tubuhku ke hadapanmu, Kanda. Sang Dewi, aku datang bukan mencari kesenangan duniawi. Jadi, maksud Kanda memanggilku ke pesisir Karang Oblong ini untuk apa? Aku pernah menanyakan sesuatu kepadamu, Sang Dewi. Tapi kau belum menjawabnya. Hanya itukah kau bersusah payah memanggilku? Iya, Sang Dewi. Jawabanmu yang kuharapkan. Ya, kau cemburu karena aku pernah menolongnya. Tidak. Tapi aku adalah garis keturunannya. Aku ingin tahu di mana dia sebenarnya. Jawaban itu akan kuberikan setelah kau memenuhi permintaanku. Permintaan apa, Sang Dewi? Aku ingin melewatkan malam ini dengan keindahan, Kanda. Kanda, kau gagah, sakti mandraguna. Tentu kau setuju, Kanda? Tidak, Sang Dewi. Lebih baik aku menyusuri pantai pesisir. Selamat tinggal. Tunggu, Kanda! Oh, aku tidak bisa menahannya. Tapi suatu saat pasti akan datang menemuiku lagi. Oh, kau laki-laki idaman setiap wanita. Aku mencintaimu. Malam temaram buat dua makhluk berlainan jenis itu kembali menjadi malam pralaya. Setelah Sang Dewi lenyap bersama-sama dengan ombak yang menggulung setinggi gunung. Kita tinggalkan pesisir Karang Oblong yang terus mencekam di telan dini hari. Kini kita beralih ke sebuah pasar mundu di wilayah kerajaan Sokawarni yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Indraprasta. Pasar yang ramai itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan serombongan kuda prajurit Sokawarni. Berhenti! Prajurit, panggil pemilik warung itu. Siap melaksanakan perintah. Dan kau, siapkan cambuk di depan pintu sana. Siap melaksanakan tugas. Hei, Anjur, keluarlah. Kami membawa perintah dari Prabu Ranggabanu. Astaga, apakah tidak salah alamat? Sebentar, tuan prajurit, sebentar. Apakah tuan mencariku? Iya. Kau belum membayar pajak hasil bumi. Kami datang untuk mengambil pajak itu. Mana surat perintah itu, tuan prajurit? Kami datang bersama pimpinan kami. Lihatlah ke sana. Layang Suta. Bagus kalau kau mengenalnya. Kenapa tidak lekas kau siapkan pajak-pajak itu? Baik, tapi perkenankan aku menemui pimpinanmu itu. Sembah baktiku kepadamu, Tuan Layang Suta. Kiranya apakah betul kedatanganmu untuk mengambil pajak hasil bumi? Anjun, kenapa kau masih ragu kepadaku? Aku mendapatkan titah langsung dari Prabu Ranggabanu. Tapi ini di luar kebiasaan. Bukankah beban tugas ini dipikul oleh prajurit bendahara negeri?
bukan diambil oleh prajurit perang. Keadaan mendesak, Panjun. Karena Prabu Sora membutuhkan dana untuk memindahkan kerajaan Indraprasta ke ibu kota Galuh. Itu adalah tugas Maharaja, bukan Prabu Ranggabanu. Kenapa rakyat kecil seperti aku ini dibebani pajak? Bukankah aku telah memberikan pajak pertengahan bulan yang lalu? Kau mulai membangkang, Panjun. Lupakanlah perkenalan kita di masa kecil dulu. Sekarang aku adalah abdi dalam keraton. Bagaimana kalau aku menolak membayar pajak itu? Aku tidak sudi dirampok Layang Suta. Berdebah. Kau membangkang. Prajurit. Yuk. Tangkap orang ini. Siap melaksanakan perintah. Iya. Ku tahan serangan kalian. Rasakan pecutku ini. Mainan anak kecil. Lepas. Dan ini untukmu. Dadaku. Darah. Setan kau, Panjun. Kau telah melukai prajurit keraton. Ayo kalian minggir. Biar aku yang menghadapinya. Layang Suta melompat sambil menyerang. Aku harus siap menahan serangannya. Bagus. Kau dapat menahan seranganku. Rupanya kau pun punya ilmu simpanan. Tentu Aki Buntung itu gurumu. Iya. Layang Suta, tabiatmu semenjak anak-anak sampai sekarang tidak juga berubah. Tamak dan sombong kau. Jangan berlagak suci, Panjun. Apakah karena kau ditakuti di pasar Mudu ini, kau jadi besar kepala? Sebentar lagi, kepalamu akan kuambil untuk membayar pajak-pajak itu. Laknat kau, Layang Suta. Pukulanmu melesat, Nah, terimalah seranganku ini. Kau kira karena kau mengenakan seragam prajurit, aku harus takut denganmu? Ternyata kau cukup hebat, Panjun. Tapi jangan kau kira pertarungan ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan. Dan bersiaplah untuk segera mampus. Ternyata Layang Suta telah memiliki tapak geni. Ini berbahaya sekali. Aku harus berhati-hati menghadapi ilmu pukulan yang teramat ganas ini. Mengapa kuda-kuda dan tanganmu gemetar seperti itu, Panjun? Agaknya kau sudah melihat Dewa El Maut di hadapanmu. Iya. Jatuhkan dirimu. Ciumlah telapak kakiku ini. Dan kau segera akan kumaafkan. Ayolah, Panjun. Ayo. Ayo, Panjun. Jatuhkan dirimu, cium telapak kakiku. Maka jiwamu akan selamat. Layang Suta, apapun yang terjadi dengan diriku, aku tidak akan menyerah padamu. Pada kalian andek-andek Sukawarni pemeras. Baiklah. Jika begitu, kau akan segera mampus, Panjun. Layang Suta terus menyerang Panjun dengan pukulan-pukulan tangan kosongnya. Sementara itu kedua prajurit keraton yang dipecundangi Panjun meringis menahan sakit. Sedangkan pengunjung dan pedagang di pasar Mundu itu menyaksikan dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar jeritan menyayat dari mulut Panjun. Dadanya hangus dihantam pukulan tapak geni dari telapak Layang Suta. Kau kejam,
kau menggunakan pukulan setan Layang Suta. Itulah ulah buat seorang pembangkang, Panjun. Nah, sekarang terimalah hukuman yang cocok buat seorang pembangkang. Aku lebih baik mati daripada kau rampok Layang Suta. Ayo cepatlah, bunuh aku dengan pedangmu itu. Jangan berlagak pahlawan di depan orang banyak. Nah, ini, rasakan. Ya! Setan! Ada orang lain yang menyelamatkan dirinya. Setan siapakah yang telah berani mencampuri urusanku ini? Oh, tapi biar saja. Aku tidak peduli. Prajurit, jara semua harta benda Panjun Berdebah itu. Setelah itu, kalian bakar warung itu. Iya, ayo. Siap, melaksanakan tugas. Layang Suta, mukanya menjadi merah padam, giginya gemetar menahan marah. Panjun, teman sepermainan semasa kecil yang akan ditebasnya, tiba-tiba lenyap. Lalu kemarahan itu ditumpahkan untuk menjara semua harta Panjun dan membakar warungnya. Lalu setelah itu kembali melapor kepada Raja Sokawarni, Prabu Ranggabanu. Begitulah apa yang terjadi, Yang Mulia. Layang Suta, selidiki penolong gelap itu. Kita harus waspada. Jangan sampai karena urusan ini kita mendapat malu kepada Maharaja Prabu Sora yang akan memindahkan pusat pemerintahannya ke Galuh. Hamba mohon restu untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Iya, aku akan perintahkan kepada bala prajurit untuk membantumu sebagai tameng. Mulai sekarang, kau bergeraklah leluasa. Dan kepada siapapun yang bisa menghasilkan dana, dapat kau pinta bantuannya. Melaksanakan perintah, Yang Mulia. Layang Suta semakin bangga karena perintah langsung dari Prabu Ranggabanu. Keangkuhannya merajalela, lalu dengan membawa bala prajurit menuju utara wilayah kerajaan Sokawarni. Kita tinggalkan Layang Suta. Kini kita beralih kepada Panjun yang ditolong oleh penolong gelap. Siapakah sebenarnya penolong itu? Di manakah aku ini? Di manakah aku ini? Apakah aku telah mati? Dadaku sakit, dan siapa yang memberikan balur obat di dadaku ini? Aduh. Kiranya kau sudah sadarkan diri, sahabat. Duduklah, jangan bergerak. Kaukah yang menolong aku? Aku cuma perantara. Yang menolongmu adalah Dewata yang pengasih. Istirahatlah dengan tenang. Di sini kau tidak akan diusik oleh prajurit-prajurit sombong itu. Terima kasih, Tuan Penolong Muda. Siapakah namamu? Apakah nama itu ada artinya dan mempunyai mujizat buatmu? Karena putih baikmu, aku ingin mengetahuinya. Siapa tahu hutang budi yang belum dapat aku balas bisa dilanjutkan oleh keturunanku yang lain. Sahabat, panggil saja namaku Pengembara. Pengembara? Iya. Aneh sekali. Memang di jagat raya ini penuh keanehan, sahabat. Lupakan saja soal nama itu. Sebaiknya kau berpikir tenang supaya luka-luka di dadamu itu cepat sembuh. Iya. Terima kasih, Penolong Muda. Nah, minumlah air kelapa hijau di sebelahmu itu untuk memulihkan kekuatanmu, sahabat. Bukti baikmu begitu banyak, Penolong Muda. Diam. Aku mendengar ada yang datang. Tenang saja. Aku akan mengintai dari atas pohon itu. Hup!
tubuhnya tiba-tiba melambung ke atas pohon. Ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Oh, harimau. Matanya ganas memandangku. Panjun tersentak ke belakang beberapa depa ketika seekor harimau memandang garang dengan air liur kelaparan. Tubuh Panjun menjadi menggigil. Kerongkongannya tersumbat untuk berteriak minta tolong. Sementara harimau itu terus mendekatinya. Jangan, matilah aku. Astaga, harimau itu menerkam pohon. Kiranya Tuhan Penolong yang menghajar harimau itu. Iya, aku sudah lama mengincarnya. Daging harimau itu enak dimakan dan berkhasiat penyembuh luka. Lihatlah harimau itu. Tidak berdaya. Tunggulah di sini, sahabat. Aku akan menguliti harimau itu. Iya, penolongku. Hati-hatilah. Ilmu pukulan apa sebenarnya yang dimiliki pemuda aneh itu? Tahu-tahu harimau yang menyerangku terbang di atas kepalaku, seperti didorong kekuatan raksasa. Tentu dia bukan orang sembarangan. Sekali pukul tidak berdaya. Tuan Penolong. Ya? Kau begitu cekatan menguliti daging harimau itu. Dulu semasa kecil, aku sering membantu ayahku menguliti kambing. Jadi tidak berbeda jauh. Itu hanya kebiasaan saja, sahabat. Ayo, makanlah daging ini, supaya badanmu hangat dan peredaran darahmu lancar. Kau terkena pukulan tapak geni, sahabat. Iya, pukulan tapak geni. Kejam sekali Layang Suta kepadaku. Benar-benar tidak mempunyai peri kemanusiaan. Kau mengenal Layang Suta yang menghajarmu itu? Iya. Dia teman sepermainan. Dia putra pemilik kebun cengkeh. Ayahnya orang kaya. Dari kecil dimanjakan. Dan setelah masuk menjadi prajurit perwira keraton Sukawarni, tindakannya menjadi semakin kasar dan angkuh. Aku dengar kau menolak untuk membayar pajak. Kenapa bisa begitu, sahabat? Setengah bulan yang lalu, saya telah melunasi pajak kepada bendahara negeri. Tapi tiba-tiba datang Layang Suta menagih lagi. Apakah tindakan ini dibenarkan? Menarik sekali. Pasti di belakang Layang Suta ada tujuan tertentu. Menurut keterangannya, untuk menambah dana yang diserahkan kepada Maharaja Indraprasta, yang akan memindahkan ibu kota ke Galuh. Ini harus dicegah. Tidak boleh rakyat menjadi korbannya. Begitulah, sahabat penolong. Aku menolak membayar pajak, supaya Layang Suta mengerti tujuanku untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Sayang sekali. Aku tidak berkesempatan menghajar laki-laki sombong itu. Karena aku mengkhawatirkan luka-lukamu yang begitu parah, sahabat. Terlambat sedikit saja membawamu kemari, racun pukulannya akan menghanguskan jantungmu. Mengerikan sekali ilmu pukulannya. Saya telah berhutang budi kepadamu, Tuan Penolong. Jangan pikirkan soal budi hidup di kolong langit ini. Sesama manusia adalah untuk saling tolong-menolong, bukan saling membunuh dan membodohi yang lemah. Indah sekali kata-katamu itu. Menyehatkan dan menyegarkan pori-pori lukaku, Tuan Penolong. Ayo, teruskan. Habiskan santapan ini. Iya, penolongku.
Setelah dikuliti, daging harimau itu dipanggang. Mereka makan sambil memperbincangkan keangkuhan Layang Suta. Panjun dan penolong aneh tidak setuju dengan tindakan Layang Suta yang sewenang-wenang itu. Setelah menyantap daging harimau, Panjun disuruh tinggal di gubuk kecil di pinggiran Sungai Mundang. Sedangkan lelaki aneh itu menuju pusat kota Mundu. Kita tinggalkan Panjun dan pendekar aneh itu. Kita beralih mengikuti sepak terjang Layang Suta di utara wilayah Sokawarni. Lepaskan. Jangan kurang ajar kepadaku. Kenapa kau membangkang keluar rumah? Sayang, perempuan cantik begini melawan kepada prajurit keraton, ha? Kau tidak mempunyai tata krama. Apa maksud tujuanmu yang sebenarnya? Suamimu telah ditangkap, tidak bisa membayar pajak. Nah, sekarang kaulah gantinya untuk membayar pajak-pajak itu. Ayo ikut aku. Kau tentu akan hidup bahagia dan tidak pernah kekurangan. Siapa sudi mengikuti jahanam seperti kau? Lepaskan tanganku ini. Tidak. Ayo ikut aku keluar. Kau harus bertemu pimpinanku. Ayo keluar. Tapi jangan diseret begini. Aku bukan binatang. Lepaskan tanganku. Tidak ada hati untuk seorang pembangkang sepertimu. Ayo cepat keluar. Ayo. Prajurit, bawa kemari perempuan itu. Siap. Ayo menghadap pimpinan kami. Ayo jalan. Setan kalian, menyeretku seperti seekor binatang. Berdebah kau menghinaku, berani meludahiku. Kuajar kau. Ya, tahan. Jangan kau teruskan. Hai perempuan cantik, kemarilah. Aku ingin menanyaimu baik-baik. Iya, tapi saya jangan diperlakukan seperti binatang. Apa salahku yang sebenarnya? Kalau tidak bersalah, tentu kau tidak diseret begitu rupa, manis. Siapa yang tidak mematuhi peraturan berarti membangkang kepada kerajaan Sokawarni. Lalu kesalahanku apa? Suamimu belum melunasi pajak. Menurut peraturan negeri ini, kalau suaminya tidak bisa membayar pajak, dibebankan kepada istri atau anak-anaknya. Peraturan tidak adil. Sedangkan aku mempunyai penghasilan dari upahan pemetik cengkeh. Hasilku tidak cukup untuk membayar pajak. Nah, jika begitu, terpaksa tubuhmu untuk pengganti pajak itu, perempuan cantik. Tidak, aku tidak sudi. Lebih baik aku mati daripada kalian jamah. Kau boleh mati, tapi sebelum itu kau harus melayaniku dulu, perempuan cantik. Ayolah, mendekatlah kemari. Jangan takut. Tidak. Ayolah. Kalian telah menyalahgunakan perintah raja. Kalian serakah, angkuh dan angkara. Kemarahanmu itu membuatmu semakin cantik. Terpaksa aku melumpuhkanmu dengan cara ini. Pundakku Lino. Perempuan itu seketika menjadi lunglai setelah pundaknya ditotok oleh jari-jari Layang Suta. Setelah itu Layang Suta menyuruh kedua prajuritnya untuk membawa ke markasnya di perbatasan. Di wajah Layang Suta membias senyum bajingan, senyuman laki-laki yang sedang dilanda nafsu birahi. Semua hasil pajak telah terkumpul dan perempuan cantik itu dalam penjagaan ketat. Bagus. Nah, sekarang kau pimpin untuk melakukan perondaan di sekitar tempat ini. Kalau ada yang mencurigakan, lekas lapor kepadaku. Siap melaksanakan perintah.
Sebentar lagi malam tiba. Sebaiknya kulihat dulu keadaan perempuan cantik itu. Prajurit, bagaimana keadaan perempuan itu? Belum sadarkan diri, masih berbaring di atas pembaringan. Iya. Biarlah dia sadar sendiri. Jagalah dia baik-baik. Aku mau pergi sebentar ke kota raja, melapor kepada Sang Prabu. Siap melaksanakan perintah. Setelah melihat perempuan yang ditawannya belum sadarkan diri, lalu dengan kuda putihnya, Layang Suta melesat ke kota raja. Sepeninggal Layang Suta, sesosok tubuh berkelebat memasuki markas di tepi hutan perbatasan itu. Sobat, kenapa pimpinan kita Layang Suta mencari markas di perbatasan di tepi hutan angker ini? Entahlah. Mungkin ini merupakan siasat tugas-tugasnya. Tapi ini di luar tugas. Maksudmu? Kenapa hasil penarikan pajak-pajak itu tidak langsung diserahkan kepada Prabu Ranggabanu serta tawanan perempuan itu? Untuk apa? Kau tahu sendiri, gaji di keraton berapa sih? Lalu perempuan itu? Ya, sambil menyelam minum air. Oh, gila. Bikin kita ngiler saja. Jangan khawatir. Kita pasti kebagian sisanya. Orang bawahan selalu kebagian sisa. Nasib. Sobat, kita lihat tawanan kita. Kalau sudah sadar, kita harus memberi makan. Ini perintah Layang Suta. Lihat saja sendiri. Aku lagi asik dengan lintingan tembakau pembagian keraton. Dasar pemalas kau. Tembakau keraton yang istimewa. Seumur hidupku baru merasakan nikmatnya tembakau seperti ini. Belum sadarkan diri juga. Tubuhnya terbaring dengan tenang. Tubuh itu menghanyutkan laki-laki yang memandangnya. Ada yang datang. Mungkin utusan dari keraton. Hei, sobat! Buka pintunya! Mungkin utusan keraton yang datang kemari. Lagi tanggung nih. Bukan main balasnya kau ini. Maaf, saya tersesat. Bolehkah saya numpang tanya? Malam-malam begini, siapa yang mau kau cari? Saya sedang mencari seseorang. Mungkin Tuan prajurit tahu tempatnya. Cepat katakan, siapa yang kau cari? Saya sedang mencari Prabu Sana. Mungkin Tuan prajurit tahu? Prabu Sana? Iya. Aku baru mendengar nama itu. Pertanyaan Anda mencurigakan sekali. Baiklah, kalau Tuan prajurit tidak tahu. Permisi. Tunggu sebentar. Lenyap. Aneh sekali. Mungkin penunggu hutan angker ini. Prajurit jaga, tubuhnya berkeringat dingin ketakutan karena pendatang yang numpang tanya itu lenyap dalam kegelapan malam. Lalu ia memberitahukan temannya yang asik dengan lintingan tembakau dari keraton. Kini, keduanya bersiaga penuh di depan pintu. Benar-benar aku tidak habis pikir. Lelaki itu cepat sekali menghilangnya. Pasti dia adalah penjaga hutan angker ini. Tidak mungkin. Tentu kau melamun. Sungguh. Pasti kau tadi mendengar pertanyaan laki-laki itu, bukan? Aku tidak mendengar apa-apa. Aku sedang asik dengan tembakau keraton yang nikmat ini. Iya, kalau kau tidak percaya sudah, jagalah sendiri. Aku mau tidur saja di depan kamar perempuan cantik itu. Tunggu dulu. Jangan enaknya sendiri. Aku juga mau tidur di depan kamar itu. Kalau soal perempuan saja getolnya bukan main. Dasar brengsek kau. Pemimpin kita datang.
Ayo bersiap di depan pintu sana, supaya kita tidak dapat marah. Kenapa kalian seperti ketakutan melihat kedatanganku? Hah? Apa yang telah terjadi di sini? Tidak ada terjadi apa-apa. Hanya saja ada kejadian aneh. Kejadian aneh? Apa maksudmu? Baru saja ada orang datang kemari menanyakan Prabu Sana. Oh, menanyakan Prabu Sana? Iya. Lalu kalian tidak menahan orang itu? Maaf Tuan Pemimpin. Setelah saya menjawab tidak tahu, lalu laki-laki itu permisi. Ketika saya mencegahnya pergi, tiba-tiba ia lenyap di dalam kegelapan malam. Oh, berbahaya. Pasti rencanaku telah diketahui oleh orang lain. Oh, musuh mulai mengintai kita. Rencana Prabu Ranggabanu untuk memberikan upeti harus terlaksana. Malam ini terpaksa kita memindahkan pungutan pajak-pajak itu dan membawa tawananku yang cantik. Ayo cepat, siapkan dan kumpulkan di sini semua. Siap melaksanakan tugas. Kedua prajurit itu dengan cepat memasuki tempat penyimpanan pungutan pajak. Tapi tiba-tiba wajah kedua prajurit itu pucat pasi, lalu dengan ketakutan melapor kepada Layang Suta. Tuan Pemimpin, Tuan, ada apa prajurit? Kau seperti ketakutan. Apakah kau melihat hantu? Ketiwasan Tuan Pemimpin. Karung-karung yang berisi uang itu lenyap. Hah? Apa? Lenyap? Saya bersedia dihukum apa saja, Tuan. Soal menghukummu itu mudah. Sekali tebas batang lehermu juga putus. Sekarang bawa perempuan itu kemari, cepat. Iya. Tuan Pemimpin, kita telah kemasukan maling sakti. Ada apa lagi nih? Perempuan itu lenyap tanpa bekas, Tuan. Celaka. Aku kebobolan. Kalian goblok semuanya. Percuma minta gaji besar, kerja tidak becus. Kalian berdua harus mendapatkan uang pajak-pajak itu, serta menemukan kembali perempuan cantik yang telah kita tawan. Hidup atau mati. Baik, Tuan Layang Suta. Layang Suta begitu geram, dadanya turun naik menahan amarah. Telah 2 kali ia dipecundangi orang. Kini uang penarikan pajak dan perempuan idaman hatinya lenyap pula. Lalu malam itu juga kembali melapor kepada Prabu Ranggabanu. Jadi sebelum kejadian ada lelaki yang menamakan dirinya pengembara yang tersesat. Iya, begitulah yang mulia. Selain itu, ia menanyakan Prabu Sana. Inilah yang membuat hamba heran. Untuk apa ia menanyakan Prabu Sana? Menurut prajurit jaga, hanya menanyakan nama itu saja. Ini benar-benar aneh. Berarti negeri ini telah dimasuki orang-orang asing yang mempunyai tujuan tertentu. Mungkin sekali begitu yang mulia. Lalu bagaimana dengan penyelidikanmu itu? Dengan laki-laki yang telah menolong Panjun? Belum ada gambaran yang jelas, tuanku. Atau kemungkinan juga pelakunya sama dengan kejadian ini. Kalau begitu halnya, kau harus menangkap hidup atau mati bagi siapa saja yang melakukan pembangkangan terhadap negeri Sokawarni. Hamba siap melaksanakan tugas ini, tuanku. Dan ingat Layang Suta, kau mempunyai beban yang berat. Kau harus mengganti dana yang hilang itu. Kalau dalam waktu singkat kau tidak bisa menggantinya, kedudukanmu akan digantikan dengan orang lain. Iya, hamba ingat pesan ini yang mulia. Layang Suta dengan mendongkol dan muka kecut meninggalkan Prabu Ranggabanu. Pikirannya tidak menentu, karena sebagian penarikan pajak di wilayah utara yang hilang itu menjadi tanggung jawabnya. Harus diganti dalam waktu singkat. Layang Suta kini hanyut di dalam kegelapan malam. Tujuannya tidak menentu, hingga dimakan pagi. Dan kini kita beralih ke pasar pesisir Karang Oblong.
pagi hari yang cerah di bawah pohon mindi, laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung sedang asik duduk sendiri, memandang keramaian pasar. Para nelayan itu begitu gembira menjajakan hasil buruannya untuk mencukupi kebutuhan sanak keluarganya. Mereka seperti tidak mempunyai beban dalam kehidupannya. Setelah menerima uang, mereka belikan beras, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Pesisir Oblong damai, tapi kadang-kadang sepi. Tidak ada yang pergi ke pasar, karena mereka semuanya pergi melaut. Tuan, sedekah Tuan. Kasihan Tuan. Sebentar. Terimalah ini dengan senang hati. Semoga kau dapat berusaha lebih terhormat lagi. Terima kasih Tuan. Budi Tuan akan selalu saya ingat. Astaga. Tidak salahkah Tuan memberikan uang ini kepada saya, Tuan? Ada apa kiranya sahabat, hingga kau terkejut? Uang yang Tuan berikan, uang emas. Saya tidak berani untuk menerimanya, Tuan. Terimalah. Saya memberikannya dengan ikhlas. Kenapa sahabat tidak berani menerimanya? Maaf, Tuan, maaf. Sekarang ini banyak perampokan. Banyak pembersihan di negeri Sokawarni. Tentu orang akan curiga kalau saya mempunyai uang emas ini, Tuan. Kau mempunyai alasan yang kuat. Tidak selamanya orang miskin itu tidak mempunyai apa-apa. Seperti saya ini. Saya perantau. Iya, Tuan. Tapi saya tidak pernah takut akan kelaparan atau mendapat rintangan di jalan. Iya, terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan Muda, atas kebaikanmu. Jarang saya menemui orang seperti Tuan Muda ini. Maaf, kalau boleh tahu, siapakah Tuan sebenarnya dan mempunyai tujuan ke arah mana? Mungkin saya bisa membantu Tuan. Maaf sahabat, tujuanku untuk mencari kebenaran, dan saya tidak mempunyai nama. Panggil saja aku si pengembara. Aneh sekali. Dunia ini sekarang, kenapa banyak orang yang merahasiakan namanya? Pengemis yang kuajak bicara ini sepertinya bukan pengemis biasa. Mungkin dia telik sandi, karena kulihat hanya orang-orang tertentu saja yang dimintanya. Maaf Tuan, maaf. Kalau bicara saya mengganggu Tuan, saya permisi Tuan. Terima kasih banyak atas amal baik Tuhan. Iya, semoga kita tiada halangan. Hei, berhenti semua. Ayo kita mulai pembersihan ini. Tangkap mereka yang membawa senjata tajam. Ya. Pasukan berkuda yang terdiri dari belasan prajurit itu dengan tangkasnya turun melompat, lalu mulai melakukan penggeledahan kepada setiap orang-orang yang dicurigai, termasuk pengemis yang baru saja bertemu dengan laki-laki aneh itu. Tiba-tiba, pasar mindi di pesisir Oblong itu menjadi sepi dicekam ketakutan. Hei, saudara-saudara penduduk pesisir Karang Oblong, kalian jangan takut. Kami hanya melakukan pembersihan kepada orang-orang yang dicurigai saja. Ayo, berjagalah seperti biasa. Prajurit itu, pernah aku melihatnya. Sobat, aku mencurigai laki-laki yang duduk di bawah pohon mindi itu. Oh, orang itu. Ayo, mari kita dekati. Lelaki muda, ayo berdiri. Apa kerjamu di sini? Saya? Iya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Ayo berdiri. Iya, sebentar. Jangan membentak begitu.
jantungku bisa copot. Kau mencurigakan. Kami akan menggeledah tubuhmu dan barang-barang yang kau bawa itu. Silahkan, tapi jangan diambil. Itu pakaian saya sehari-hari. Ayo sobat, periksa dia. Iya. Astaga, bukankah kau yang semalam bertanya di pinggiran hutan itu? Ada apa, Tuan Prajurit? Apa maksudmu? Sobat, dia musuh kita. Ayo tangkap. Apa-apaan ini? Katanya mau menggeledahku, tapi kenapa menghudus pedang? Kau lelaki yang mendatangi markas di tepi hutan angker itu. Tentu kau juga yang merampok dan membawa perempuan tawanan kami. Ayo serang dia. Iya. Tunggu dulu. Ayo teman-teman semua, tangkap perampok ini. Iya. Hampir saja kepalaku copot. Aku akan mencari senjata untuk melayani mereka. Repot juga menghadapi dengan tangan kosong. Lelaki aneh itu melompat ke atas pohon mindi, lalu mematahkan ranting sepanjang lengan. Dengan senjata ranting, ia menangkis serangan para prajurit-prajurit yang menggunakan pedang itu. Ranting pohon mindi yang dialiri oleh tenaga dalam menjadi ulet dan keras, sekeras baja. Hingga terjadilah percikan api ketika pedang-pedang itu beradu dengan ranting yang dipegang oleh lelaki aneh itu. Dugaanku tidak meleset. Laki-laki itu bukan orang sembarangan. Ya, ranting yang dipegangnya mampu menangkis belasan pedang prajurit keraton. Benar-benar sakti. Pendermana. Lelaki aneh itu repot sekali menghadapi belasan prajurit yang menggunakan pedang. Tubuhnya bagaikan burung walet, meloncat menari-nari, menangkis setiap serangan. Ranting yang dipegangnya berputar-putar, berkelebat, menimbulkan deru pukulan. Lalu beberapa pedang prajurit terpental kena sambarannya.